everyone, pada kesempatan kali ini aku ingin sedikit menjelaskan tentang psikoanalisis klasik yang diteorikan oleh Sigmund Freud. Dalam teorinya, struktur kepribadian menurut teori psikoanalisis klasik Sigmund Freud terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada id, ego, dan superego. Ketiga komponen ini bekerja sama untuk membentuk perilaku manusia dan mempengaruhi cara individu merespons kebutuhan, konflik, dan tuntutan sosial. Yang kedua yaitu ada struktur id. Id adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Id hanya mampu membayangkan sesuatu tanpa mampu membedakan hayalan itu dengan kenyataan yang benar-benar memuaskan kebutuhan. Kemudian struktur yang kedua yaitu ego. Ego merupakan struktur penghubung antara struktur id dengan dunia realita. Ketenangan-ketenangan yang timbul dari id akan dipenuhi oleh struktur kepribadian ego, seperti ketegangan-ketegangan di saat haus ataupun lapar. Maka ego akan segera mencari sesuatu cara untuk tujuan meredakan ketegangan-ketegangan yang timbul dari struktur id. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian yang terakhir, yaitu superego. Tugas utama superego adalah untuk menentukan suatu tindakan yang dilakukan baik atau buruk, benar atau salah. Selain itu, superego juga mempresentasikan hal-hal yang ideal untuk mencapai kesempurnaan. Superego berfungsi sebagai impuls-impuls penghambat id dan merepresentasikan nilai-nilai tradisional masyarakat yang diwariskan orang tua kepada anaknya. Pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan dinamika kepribadian menurut Freud. Freud berpendapat manusia sebagai sistem yang kompleks memakai energi untuk berbagai tujuan, seperti bernafas, bergerak, mengamati, dan mengingat. Kegiatan psikologik juga membutuhkan energi yang disebutnya energi psikis, yaitu energi yang ditransform dari energi fisik melalui id beserta insting-instingnya. Dalam hal ini, insting adalah perwujudan psikologik dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Misalnya, insting lapar berasal dari kebutuhan tubuh yang kekurangan nutrisi, dan secara jiwani maujud dalam bentuk keinginan makan. Sepanjang hayat, sumber insting bersifat konstan, tidak berubah kecuali perubahan akibat kemasakan-kemasakan akan mengembangkan kebutuhan jasmania yang baru, dan dari sana dapat timbul insting-insting yang baru pula. Tujuan insting pada dasarnya bersifat regresif atau kembali asal, berusaha kembali ke keadaan tenang seperti sebelum munculnya insting. Tujuan insting juga bersifat konservatif, yaitu mempertahankan keseimbangan organisme dengan menghilangkan stimulasi-stimulasi yang mengganggu. Selain itu, objek insting adalah segala sesuatu yang menjembatani antara kebutuhan yang timbul dengan pemenuhannya. Objek insting lapar bukan hanya makanan, tetapi meliputi kegiatan mencari uang, juga membeli makanan dan menyajikan makanan itu. Selanjutnya, Freud mengembangkan perkembangan kepribadian. Freud yakin bahwa struktur dasar kepribadian sudah terbentuk pada usia 5 tahun, dan perkembangan kepribadian sesudah usia 5 tahun sebagian besar hanya merupakan elaborasi dari struktur dasar. Freud jarang sekali meneliti anak secara langsung. Dia mendasari teorinya dari analisis terhadap pasien dewasa. Teknik psikoanalisis juga mengeksplorasi jiwa pasien antara lain dengan mengembalikan mereka ke pengalaman masa kanak-kanaknya. Freud membagi perkembangan kepribadian menjadi 3 tahapan, yakni ada tahap infantil yang terjadi pada tahun 0 sampai 5 tahun, kemudian tahap laten pada usia 5 sampai 12 tahun, dan tahap genital pada usia di atas 12 tahun. Kali ini aku akan memberikan contoh dari analisis ketiga masalah yang terjadi pada struktur kepribadian menurut Freud.
Yang pertama yaitu analisis masalah id beserta solusinya. Id adalah aspek kepribadian yang bersifat primitif dan berorientasi pada kepuasan instan tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Contoh kasusnya yaitu terjadi pada seorang remaja yang sering melanggar aturan sekolah karena tidak dapat mengontrol keinginannya untuk bermain game daripada belajar. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu dorong individu untuk mengidentifikasi keinginan impulsif mereka dan memberikan waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Yang kedua yaitu bantu memperkuat ego agar dapat menjadi penengah antara dorongan id dan realitas. Misalnya, gunakan metode reward and punishment untuk membangun pengendalian diri pada seorang siswa tersebut. Yang terakhir yaitu terapi perilaku. Pendekatan seperti terapi kognitif perilaku dapat membantu individu mengenali pola pikir impulsif dan menggantinya dengan respons yang lebih terkendali. Yang kedua yaitu analisis masalah yang terjadi pada struktur ego. Contohnya yaitu terjadi pada seorang mahasiswa yang merasa tertekan untuk memilih antara menyelesaikan tugas penting yaitu tuntutan superego atau bersantai bersama teman yaitu dorongan id, sehingga akhirnya tidak melakukan apa-apa. Solusinya yaitu penguatan ego melalui latihan berpikir rasional. Ajarkan individu untuk menganalisis keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan sebelum mengambil keputusan. Yang kedua yaitu manajemen waktu. Bantu mereka membuat jadwal yang mengakomodasi kebutuhan id atau hiburan dan superego yaitu berupa tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu meditasi atau mindfulness. Membantu ego untuk tetap fokus pada keseimbangan antara keinginan pribadi dan tuntutan lingkungan. Selanjutnya yaitu analisis masalah yang terjadi pada struktur superego. Superego adalah bagian dari kepribadian yang mencerminkan nilai moral dan standar sosial. Jika superego terlalu dominan, individu mungkin menjadi perfeksionis, selalu merasa bersalah, atau sulit merasa puas dengan dirinya sendiri. Contohnya, seorang pekerja yang selalu merasa bahwa hasil kerjanya tidak cukup baik, bahkan setelah mendapat pujian dari atasan, sehingga mengalami stres yang kronis. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, latihan self-compassion. Ajarkan individu untuk menghargai setiap usaha mereka tanpa terlalu keras pada diri sendiri. Yang kedua, pembentukan batas realistis. Bantu mereka menetapkan tujuan yang realistis dan achievable, sehingga superego tidak terlalu menuntut kesempurnaan. Dan yang ketiga yaitu terapi relaksasi, yaitu teknik seperti yoga atau konseling dapat membantu mengurangi rasa bersalah yang berlebihan. Cukup sekian pembahasan yang dapat aku sampaikan mengenai psikoanalisis klasik. Terima kasih telah menonton. See you next time.